Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 9 dari mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara yang diampu oleh Bapak Ahmad Diyaul Haq MPD. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul Sejarah Masuknya Islam di Indonesia. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Fajar Ananda Putra bersama teman saya Nur Kholis Reza Utardiawan dan Rifkil Aferian. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan saja. Yang pertama yaitu teori masuknya Islam di Indonesia. Teori masuknya Islam di Indonesia ini ada 4. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Mekah atau teori Arab, yang ketiga teori Persia, dan yang keempat teori Cina. Baik, teori Gujarat. Teori ini dikembangkan oleh Shokhu Grunge yang didukung oleh 11 sejarawan Belanda. Ia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Muslim dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Hal ini dibuktikan oleh adanya batu nisan Sultan Malik As-Saleh pada tahun 1297 Masehi di Sampurna Pasai yang bercorak khas Gujarat. Yang kedua yaitu teori Arab Makkah. Teori ini dicetuskan oleh sejarawan seperti Arnold dan Crawford. Mereka menyatakan bahwa Islam masuk di Indonesia langsung dari Arab sejak abad ke-7 melalui para pedagang serta musafir dari Arab. Teori ini dibuktikan juga diperkuat dengan adanya bukti berita dari dinasti Tang dari Tiongkok yang menyebut bahwa adanya pemukiman Arab di Baros, Sumatera Utara pada abad ke-7. Yang ketiga yaitu teori Persia, dikemukakan oleh Hussein Jajadiningrat. Ia menyebutkan peran pedagang dan ulama Persia atau yang sekarang Iran dalam penyebaran Islam di Indonesia, terlihat dari kesamaan serta tradisi keagamaan dan budayanya. Yang keempat yaitu teori Cina, dikembangkan oleh Hamka dan Yuanzi. Mereka menunjukkan peran pedagang Muslim Tiongkok dan dalam menyebarkan Islam, terutama di pesisir utara Jawa dan Sumatera. Baik, pemaparan materi yang kedua, kapan Islam masuk di Indonesia? Sejarawan memperdebatkan waktu kedatangan Islam, namun 3 periode utama yang sering disebut yaitu abad ke-7 Masehi. Berdasarkan berita Tionghoa dan pemukiman Arab di Baros, Sumatera Utara, kontak dagang antara Arab dan Nusantara sudah terjadi pada masa ini. Dan yang abad ke-17 Masehi ditemukan batu nisan Fatimah binti Maimun di Gresik 1082 Masehi dan dicap jimat bertuliskan demi Allah Muhammad dari Barus. Dan yang terakhir abad ke-13 Masehi. Perkembangan pesat Islam di pesisir utara Sumatera dan Jawa, munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Demak. Catatan Marco Polo 1292 Masehi menyebutkan adanya komunitas Muslim di Perlak. Yang ketiga yaitu jalur masuknya Islam di Indonesia. Terdapat 4 jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama jalur perdagangan, yang kedua jalur perkawinan, yang ketiga jalur pendidikan, yang keempat jalur tasawuf. Jalur pertama yaitu jalur perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, Persia, dan Tiongkok membawa ajaran Islam sambil berdagang di pelabuhan-pelabuhan Nusantara. Mereka para pedagang
berdagang di pelabuhan-pelabuhan strategis seperti daerah Aceh, Barus, Palembang, Gresik, Demak, Makassar, dan lainnya. Selain berdagang, para pedagang ini juga berdakwah secara informal kepada masyarakat lokal, bahkan membangun masjid dan musola di daerah pesisir. Jalur yang kedua, jalur perkawinan. Para pedagang muslim menikah dengan putri bangsawan lokal untuk memperkuat pengaruh Islam di masyarakat setempat. Pernikahan ini bertujuan mempengaruhi Islam di lingkungan keluarga bangsawan tersebut dan mempercepat proses islamisasi masyarakat di sekitarnya. Jalur ketiga, jalur pendidikan. Pendirian pesantren dan lembaga pendidikan Islam sebagai pusat penyebaran agama dan pembinaan ulama. Sistem pendidikan ini berkulturasi dengan sistem pendidikan lokal yang sudah ada sejak zaman Hindu-Buddha. Jalur keempat yaitu jalur tasawuf. Para sufi atau ahli tasawuf seperti Hamzah Fansuri dan Syekh Lemah Abang menyebarkan agama Islam dengan pendekatan mistik dan spiritual yang mudah diterima masyarakat lokal. Sehingga metode ini mengakomodasi budaya dan kepercayaan setempat, sehingga ajaran Islam terasa akrab dan tidak bertentangan dengan tradisi yang sudah ada. Berikutlah tadi adalah penjelasan materi-materi tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia, dari mulai pembahasan awal tentang teori masuknya Islam di Indonesia, lalu kapan Islam masuk di Indonesia, dan jalur masuknya Islam di Indonesia.